Nah, ini baru langkah yang super top dan sangat adil. Fans Timnas Indonesia nggak jadi sedih usai Shin Tae-yong dipecat. Dengan tegas Erick Thohir rombak besar-besaran jajaran pengurus PSSI dengan memecat semua exco yang tak punya kontribusi dan hanya menjadi benalu sampah mafia dalam perjuangan Timnas Indonesia. Begini fakta lengkapnya. Benar-benar kerugian yang sangat besar dialami Timnas Indonesia. Sebanyak 3 kerugian ini akan dialami Timnas Indonesia setelah memecat Shin Tae-yong. Apakah dengan datangnya pelatih baru, kerugian-kerugian tersebut bisa diatasi? Simak penjelasan berikut ini. Mantap, PSSI emang nggak salah pilih. Calon striker Timnas Indonesia yakni Ole Romeni ungkap sesuatu yang sangat mengejutkan usai gabung dengan klub barunya, semua dibuat auto bangga dan terharu. Yakin pemain ini bakal bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ini benar-benar nggak masuk akal, hanya karena piala sampah tarkam sekelas AFF Shin Tae-yong harus dipecat PSSI. Benar-benar federasi ini ternyata kalah sama towel dan antek-anteknya. Siap-siap saja era kegelapan akan menghampiri Timnas Indonesia. Berikut dana yang akan dikeluarkan PSSI untuk mengasih uang pesangon Shin Tae-yong. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Nah, ini baru langkah yang super top dan sangat adil. Fans Timnas Indonesia nggak jadi sedih usai Shin Tae-yong dipecat. Dengan tegas Erick Thohir rombak besar-besaran jajaran pengurus PSSI dengan memecat semua exco yang tak punya kontribusi dan hanya menjadi benalu sampah mafia dalam perjuangan Timnas Indonesia. Begini fakta lengkapnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengumumkan langkah mengejutkan dengan memecat pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong dari jabatannya. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya besar-besaran PSSI untuk melakukan restrukturisasi di tubuh organisasi setelah serangkaian hasil yang dianggap tidak memuaskan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi mendalam terhadap performa tim nasional di berbagai ajang internasional. Kami menghargai jasa Shin Tae-yong selama ini, tetapi kami merasa perlu membawa tim nasional ke arah yang baru untuk mencapai target yang lebih ambisius, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Tidak hanya Shin Tae-yong, semoga PSSI juga memutuskan untuk merombak jajaran Komite Eksekutif, EXCO, sebagai bagian dari reformasi organisasi. Seluruh anggota EXCO PSSI diberhentikan dengan alasan perlunya penyegaran kepemimpinan untuk mendukung visi baru sepak bola Indonesia. Erick menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara manajemen dan tim nasional. Karena selama ini bagi fans Timnas Indonesia, EXCO inilah yang menjadi benalu dari perjuangan Timnas Indonesia. Walaupun ketua umumnya sudah bagus, akan tetapi jajaran EXCO-nya tetap sama, itu sama aja bohong. Jangan berharap Timnas Indonesia maju kalau jajaran EXCO masih dipenuhi sampah-sampah mafia yang nggak paham sepak bola. Kami ingin memastikan bahwa setiap elemen di PSSI bekerja secara profesional dan sejalan dengan rencana strategis jangka panjang. Ini adalah saatnya kita bergerak maju dengan energi baru. EXCO dan Sekjen akan diberhentikan demi kemajuan Timnas Indonesia. Kita akan cari orang-orang yang paham dengan sepak bola Indonesia, atau kita cari mantan pemain sepak bola untuk dijadikan EXCO. Begitu kira-kira kata Erick. Keputusan ini menuai beragam tanggapan dari publik dan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mendukung langkah tegas ini, tetapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan drastis tersebut, terutama mengingat Shin Tae-yong sempat membawa perubahan positif, seperti meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 16 tahun. PSSI kini menghadapi tantangan besar untuk menemukan pengganti Shin Tae-yong yang mampu membawa tim nasional ke level yang lebih tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses seleksi pelatih baru sudah dimulai, dengan prioritas mencari sosok yang memiliki visi modern dan pengalaman internasional.
Kami akan memastikan pelatih baru nanti tidak hanya memiliki kualitas teknis, tetapi juga mampu membangun mentalitas juara di tim nasional, kata Erik. Selain itu, semoga saja PSSI juga berencana menggelar Kongres Luar Biasa KLB untuk memilih anggota Exco baru yang paham sepak bola Indonesia, bukan cuma yang ngertinya uang dan uang saja seperti Exco saat ini. KLB ini diharapkan dapat melibatkan tokoh-tokoh yang kompeten dan memiliki komitmen untuk memajukan sepak bola nasional. Apabila benar rombakan besar-besaran ini, diharapkan mencerminkan tekad PSSI untuk membawa perubahan signifikan demi masa depan sepak bola Indonesia. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada implementasi strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, klub, dan masyarakat. Dengan fokus baru ini, pasti publik akan berharap tim nasional Indonesia dapat segera bangkit dan bersaing di level internasional. Para pendukung sepak bola tanah air menantikan kiprah PSSI di bawah Exco dan sekjen baru nantinya yang lebih visioner dan profesional. Bagaimana guys menurut kalian dengan pemecatan Shin Tae-yong baru saja dilakukan PSSI? Dan apakah kalian setuju semua pengurus PSSI dirombak total, dipecat semuanya agar PSSI bersih dan tidak ada sampah sampai mafia yang menciderai federasi? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Benar-benar kerugian yang sangat besar dialami Timnas Indonesia. Sebanyak 3 kerugian ini akan dialami Timnas Indonesia setelah memecat Shin Tae-yong. Apakah dengan datangnya pelatih baru, kerugian-kerugian tersebut bisa diatasi? Simak penjelasan berikut ini. Sebanyak 3 kerugian Timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat PSSI akan diulas channel Total Timnas. Rumor beredar kencang bahwa Shin Tae-yong akan didepak dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Berikut 3 kerugian Timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat PSSI. 3. Potensi muncul krisis kepercayaan pemain kepada PSSI. Pemain bisa hilang kepercayaan kepada PSSI. Sebab, sejauh ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dikenal dekat dengan Shin Tae-yong. Terlebih, Shin Tae-yong juga masih dalam track tepat meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 2. Bangun chemistry. Kehadiran pelatih baru otomatis membuat Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan harus membangun chemistry lagi dari nol. Biasanya pemain Timnas Indonesia dituntut beradaptasi dengan 1 atau 2 pemain baru di setiap FIFA Matchday. Namun sekarang pemain tak hanya membangun chemistry antara pemain, tapi juga dengan pelatih anyar. Berhubung pelatih asal Belanda yang disebut-sebut akan menggantikan Shin Tae-yong, harapannya masa adaptasi tidak berlangsung lama. 1. Ada potensi gagal lolos Piala Dunia 2026. Pelatih baru dituntut langsung nyetel. Jika tidak, Timnas Indonesia bisa hancur lebur di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan otomatis gagal lolos Piala Dunia 2026. Juru taktik anyar hanya memiliki waktu sekira 5 hari untuk mengumpulkan seluruh pemain jelang bersua Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab para pemain abroad biasanya baru bisa bergabung 5 hari sebelum pertandingan dimulai. Waktu 5 hari jelas mepet. Shin Tae-yong yang sudah mengenal pemain Timnas Indonesia saja kelimpungan jika waktunya persiapannya mepet, bagaimana dengan pelatih baru? Satu harapannya keputusan yang diambil PSSI hari ini menghasilkan prestasi luar biasa bagi Timnas Indonesia maupun sepak bola tanah air secara keseluruhan. Mantap, PSSI emang nggak salah pilih.
Calon striker timnas Indonesia yakni Ole Romeni ungkap sesuatu yang sangat mengejutkan usai gabung dengan klub barunya semua dibuat auto bangga dan terharu. Yakin pemain ini bakal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ole Romeni resmi terikat kontrak bersama Oxford United hingga 2028. Ole sebelumnya bermain bersama tim kasta tertinggi Liga Belanda FC Utrecht United dengan catatan 13 penampilan dan sukses memberikan kontribusi 2 gol. Bagi pemain berusia 24 tahun tersebut ini menjadi catatan yang cukup positif karena dia akhirnya bisa bersaing di tim utama. Namun langkah Utrecht mendatangkan Miliano Jonathans di sektor penyerang membuat posisi Ole terancam. Miliano yang juga memiliki darah Indonesia ini tampil solid dengan 11 gol dan 4 assist dari 40 pertandingan bersama Vitesse Arnhem. Ole Romeni menjelaskan bahwa salah satu alasan bergabung ke Oxford United adalah karena sosok Erick Thohir. Erick sendiri merupakan salah satu pemilik tim kasta kedua Liga Inggris dan menjabat sebagai Ketua Umum PSSI saat ini. Menurutnya, Erick memiliki pandangan dan rencana yang baik dan membuat dia akhirnya sepakat bergabung ke Oxford. Saya pikir tentu saja karena saya berbicara juga dengan Erick. Dia mengatakan kepada saya seperti rencana yang mereka miliki di masa depan. Mereka benar-benar ambisius, kata Ole Romeni dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Oxford United. Pemain kelahiran Nijmegen ini mengakui bahwa dia suka dengan tantangan. Masih berusia muda, calon penyerang timnas Indonesia ini menilai bahwa Oxford bisa memuat dia lebih berkembang. Tentunya bermain di Liga Inggris akan menjadi tantangan baru dan dia harus bisa segera beradaptasi. Tantangan semakin nyata karena Oxford saat ini berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Anda tahu, jadi itulah yang saya sukai dari orang-orang yang ambisius, ingin menang, ingin membuat langkah. Saya pikir seluruh rencana dengan Oxford dan benar-benar cocok untuk saya. Jadi saya sangat bersemangat, tutupnya. Ini benar-benar nggak masuk akal, hanya karena piala sampah tarkam sekelas AFF Shin Tae-yong harus dipecat PSSI. Benar-benar federasi ini ternyata kalah sama towel dan antek-anteknya. Siap-siap saja era kegelapan akan menghampiri timnas Indonesia. Berikut dana yang akan dikeluarkan PSSI untuk mengasih uang pesangon Shin Tae-yong. PSSI dikabarkan menyiapkan uang pesangon mencapai ratusan miliar rupiah untuk Shin Tae-yong jika tak lagi melatih timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede berdasarkan informasi yang didapatkannya, informasi terbaru yang cukup menarik. Kabarnya kalau memang betul nanti Shin Tae-yong dipecat, sudah disiapkan dana yang cukup besar. Kabarnya mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk membayar kompensasi karena kontraknya baru ditandatangani tengah tahun lalu, kata Haris Pardede. Total Timnas mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Senin 6 Januari 2025. Jika Shin Tae-yong benar dipecat, maka harus ada kompensasi yang dibayarkan, lanjut pria yang juga menjalani profesi sebagai jurnalis ini. 1. Masa depan terancam setelah timnas Indonesia rontok di Piala AFF 2024. Setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, beredar kabar Shin Tae-yong akan dipecat. Bahkan pengamat sepak bola tanah air yang biasanya mendukung Shin Tae-yong, Justinus Lahaksana, meminta kepada PSSI untuk mengganti pelatih asal Korea Selatan tersebut. Unggahan itu membuat orang beranggapan akan ada perpisahan antara Shin Tae-yong dan PSSI. Jika benar PSSI dan Shin Tae-yong pisah jalan, Federasi Sepak Bola Indonesia ini memang harus membayar kompensasi kepada pelatih 54 tahun tersebut. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih berlaku sampai 2027. Setelah meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024, PSSI memutuskan memberikan perpanjangan kontrak 3 tahun kepada Shin Tae-yong. Di jam tersebut akan diketahui apakah PSSI mempertahankan Shin Tae-yong atau menggantinya dengan pelatih lain. Karena itu menarik menanti kelanjutan kabar di atas.
Wah, benar-benar kabar mengejutkan dan luar biasa di awal tahun 2025. Semua auto dibuat bangga dan merinding lihatnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saja FIFA berikan hal tak terduga ini kepada Marcelino Ferdinand. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian pasti bahagia mendengar kabar ini. Bintang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar pemain-pemain paling bertalenta AFC 2025 versi FIFA. Laman resmi FIFA sudah menulis daftar 6 pemain muda dari zona AFC yang wajib disaksikan pada tahun 2025. FIFA menyebut bahwa tahun 2024 menjadi tahun penting bagi sepak bola Timur Tengah dan Asia. Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi sepak bola di Timur Tengah dan Asia, di mana kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia menjadi panggung yang tepat bagi lebih banyak talenta muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan mereka. Laman tersebut juga menyoroti bagaimana para pemuda ini mendapatkan kesempatan untuk menyihir fans baik di dalam negeri atau saat bertandang. FIFA menyebut satu nama perwakilan Indonesia pada daftar ini. Nama gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 6 bintang muda Asia. Marcelino disebut oleh FIFA punya kemampuan impresif dalam membaca permainan. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut bisa berperan sebagai seorang gelandang serang yang bagus. Ferdinand menggabungkan kemampuan teknik mengesankan dan kemampuan membaca permainan impresif dalam perannya sebagai gelandang serang, tulis laman resmi FIFA soal Marcelino. FIFA juga memuji penampilan Marcelino yang sukses memukau para penonton di stadion. Salah satu penampilan ikonis yang disorot oleh FIFA terjadi pada laga ke-6 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Kala itu Marcelino memborong 2 gol kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi. FIFA juga menyoroti selebrasi ikonis Marcelino Ferdinand usai mencetak gol kedua. Saat itu dia duduk tenang di atas kursi dengan bola di kakinya. Selebrasi tersebut disebut menginspirasi dan membuat seluruh bangsa Indonesia terpesona. Penampilannya telah memukau para penonton dan puncaknya adalah ketika dia mencetak 2 gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi bulan lalu, tulis laman resmi FIFA. Sebanyak 5 pelatih top Eropa yang layak menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas channel terbaik kesayangan Anda Total Timnas. Media asal Italia yang berbasis di kota Turin, Tuttosport, membuat spekulasi. Tuttosport mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat menggeser Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu disebut Tuttosport sebagai upaya mantan Presiden Inter Milan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika kabar di atas benar adanya, tentunya cukup mengherankan, sebab Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih dalam trek tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Fokus Shin Tae-yong yang menitik beratkan pada fisik dan daya tahan dianggap tidak lagi memadai. Tulis Tuttosport, channel Total Timnas mengutipnya pada Kamis 2 Januari 2025. Karena itu, Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk memberikan gebrakan. Pelatih anyar ini diharapkan sudah memimpin Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir sangat berambisi meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia, sambung Tuttosport. Jika Shin Tae-yong pada akhirnya diganti, siapa pelatih yang akan masuk? Total Timnas memprediksi, pelatih asal Belanda berpotensi ditunjuk demi mempercepat proses adaptasi. Berikut 5 pelatih top Eropa yang layak gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 5. Philippe Cocu. Lepas menangani Vitesse Arnhem pada 2022 sampai 2023,
Phillip Cocu tidak menangani klub manapun. Kehadiran Phillip Cocu juga bisa menjadi daya tarik Miliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Phillip Cocu pernah menjadi pelatih Miliano Jonathans di Vitesse Arnhem pada 2022 sampai 2023. Bagaimana dengan prestasi pelatih 54 tahun ini? Mantan kapten Barcelona ini pernah membawa PSV Eindhoven juara Eredivisie sebanyak 3 kali. 4. Erik ten Hag. Semenjak dipecat Manchester United pada 28 Oktober 2024, Erik ten Hag belum menangani tim manapun. Jika timnas Indonesia membutuhkan pelatih jempolan, Erik ten Hag adalah jawabannya. Sewaktu menangani Ajax Amsterdam, Erik ten Hag menghadirkan 3 gelar Eredivisie bagi publik Amsterdam Arena. Bersama Manchester United, pelatih berkepala plontos ini juga memenangkan 2 gelar. Dry. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst saat ini berstatus tanpa klub setelah berhenti kerjasama dengan raksasa Turki, Besiktas. Sebelum menangani Besiktas, pelatih berdarah Ambon ini pernah mengantarkan Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Europa League 2021 sampai 2022. 2. Frank Rijkaard. Usai meninggalkan posisi pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Rijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Hal itu sangat disayangkan, mengingat rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Frank Rijkaard merupakan pelatih yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Ketika menangani Barcelona selama 5 musim, 2003 sampai 2008, Frank Rijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. Eerste Frank de Boer. Sosok yang satu ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat Erick Thohir menduduki jabatan Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah menangani Inter Milan pada 2016. Sebelum menangani Inter Milan, legenda asal Belanda ini pernah mengantarkan Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil PSSI. Mempertahankan Shin Tae-yong, apa mengambil pelatih baru? Nah itu tadi guys, 5 calon pengganti Shin Tae-yong apabila Shin Tae-yong jadi dipecat PSSI. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada yang cocok dengan kelima pelatih tersebut apabila tangani timnas Indonesia? Ataukah timnas Indonesia tetap dilatih Shin Tae-yong saja? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Dasar klub nggak tahu diri, hanya jadikan Pratama Arhan sebagai ladang bisnis saja. Dan nggak pernah memberikan menit bermain. Suwon FC dengan tega melepas Pratama Arhan secara tiba-tiba. Beginilah reaksi kesal netizen Indonesia melihat kabar yang sangat menjengkelkan tersebut. Netizen Indonesia pun langsung memberikan respon sarkasme kepada klub asal Korea Selatan Suwon FC setelah melepas Pratama Arhan. Klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC, secara resmi mengumumkan melepas Pratama Arhan pada Rabu 1 Januari 2025. Tim Kalik 1 itu diketahui resmi mendatangkan Pratama Arhan pada 16 Januari 2024. Setelah setahun bersama klub asal negeri Ginseng tersebut, Pratama Arhan akhirnya dilepas. Dengan begitu, mantan pemain Tokyo Verdy itu tak memiliki banyak menit bermain bersama Suwon FC. Pemain berusia 23 tahun tersebut bahkan tercatat hanya 2 kali bermain bersama Suwon FC. Pratama Arhan tercatat hanya bermain 2 kali di 2024 ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat Suwon FC menahan imbang 1-1 Pohang Steelers. Ini menjadi laga debut Pratama Arhan di Liga Korea Selatan dan saat itu ia bermain pada menit ke-90. Kala itu Pratama Arhan masuk menggantikan Lee Ja-won. Kemudian ia juga bermain saat Suwon FC kalah dari Jeju United 0-1. Pada saat itu Arhan masuk pada menit ke-73 dengan menggantikan Jeong Dong-hao. Namun saat ia mendapatkan kesempatan masuk pada menit ke-73 itu tak berjalan dengan mulus.
Pasalnya mantan pemain PSIS Semarang itu harus mandi lebih cepat karena mendapat kartu merah setelah melanggar pemain Jeju United. Dengan begitu, ia baru hanya memiliki catatan bermain selama 4 menit bersama Suwon. Catatan itu membuat netizen memberikan respons tak terduga kepada klub Suwon. Ada respons sarkastik yang menanyakan apakah alasan merekrut Pratama Arhan hanya untuk kebutuhan marketing. Tak sedikit yang berbondong-bondong meninggalkan komentar perpisahan karena bakal unfollow akun Instagram Suwon FC. Berikut beragam reaksi dan respons netizen Indonesia setelah mengetahui back timnas Indonesia itu dilepas Suwon FC. Langsung unfollow, tulis Ares Arhan out, ya unfollow, tulis Zuk Pernain. Wih, bye-bye follower dari Indonesia. Sejak awal Suwon targetnya hanya untuk marketing saja ketika tarik Arhan. Tak apa-apa moga Arhan tahun 2025 ini bisa pilih klub yang tepat, bukan hanya butuh marketing saja. Tapi butuh juga skill dan tenaganya, tulis Mas. Terima kasih Suwon FC. Kami izin pamit juga, Drew. Ini baru pemain top andalan. El Grusak-Grusuk, yakni Asnawi Mangku Alam secara mengejutkan menambah kontrak yang sangat panjang di klubnya Liga Thailand Port FC. Apa sebenarnya yang membuat Asnawi mau memperpanjang kontrak tersebut? Simak baik-baik. Kabar baik datang dari bek timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam. Mantan pemain PSM Makassar itu mendapatkan durasi perpanjangan kontrak dari klub Thailand, Port FC. Kepastian itu disampaikan secara langsung lewat akun media sosial Port FC. Port FC dengan bangga mengumumkan telah sepakat untuk terus bekerja sama dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Port FC sebelumnya mendatangkan Asnawi Mangku Alam dari klub Korea Selatan, Jeongnam Dragons, pada 26 Januari 2024. Asnawi Mangku Alam mendapatkan kontrak 1 tahun bersama Port FC. Selama membela Port FC, Asnawi Mangku Alam sudah memainkan 15 pertandingan di Thai League One. Ia juga menjadi pemain utama Port FC saat tampil di ACL League 2. Asnawi Mangku Alam juga membantu Port FC lolos ke babak 16 besar kompetisi sepak bola kasta kedua di Asia itu. Berkat penampilannya yang baik, Port FC sepakat melanjutkan kerjasamanya dengan Asnawi Mangku Alam. Port FC mengumumkan bahwa kami telah sepakat untuk memperpanjangkan kontrak bek timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam sampai 2029, tulis Port FC. Asnawi Mangku Alam bukan satu-satunya pemain asal Indonesia yang saat ini berkarir di Thailand. Ada Ronaldo Kuatah yang kini memperkuat Muang Thong United. Sayangnya, Ronaldo Kuatah jarang mendapatkan menit bermain di klub tersebut. Adapun Asnawi Mangku Alam memang sudah meninggalkan kompetisi sepak bola Indonesia sejak Liga 1 2020/2021. Asnawi Mangku Alam memutuskan berkarier ke luar negeri meskipun gajinya turun. Asnawi Mangku Alam ini terus meningkatkan kariernya, bukan memikirkan uang. Dua klub Korea Selatan yakni Ansan Gunners dan Jeongnam Dragons sudah dibela Asnawi Mangku Alam sejak 2021 sampai akhir 2023.